Jadi sekali lagi, tanda-tanda zahir, tanda-tanda lahir yang pertama, orang mempunyai satu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia berhenti, dia malas, atau dia menjadi tidak giat di dalam beramal untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa sudah begitu banyak amalnya untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu panjang keletihan yang ia derita, sudah sebegitu besar pengorbanan yang dia berikan. Ya kalau diuraikan bisa menukik itu ya. Pengorbanannya begitu besar. Tadinya dia kaya, kekayaannya dipakai untuk berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, menjadi miskin. Dia menghabiskan separuh, seperempat, sepertiga, 3/4, atau bahkan hampir seluruh umurnya di penjara karena memperjuangkan agama Allah. Dia korbankan anak-anaknya, 1 anak, 2 anak, 3 anak ya, dikirim ke medan perang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pergi dalam keadaan sehat, segar bugar, pulang tinggal nama ya. Aku sudah berkorban, coba ada toh orang kudus ini yang berkorban seperti saya gitu. Kadang-kadang kalau ada yang generasi muda yang begitu giat aktif itu ya, dipengaruhi sampai putus asa. Kamu itu belum tahu risiko perjuangan. Kamu jangan semangat-semangat begitu. Ya tidak begitu caranya. Ya diberitahulah bahwa berjuang tidak cukup dengan semangat, tapi caranya jangan begitu. Nanti belakangnya lihat ini aku gitu ya kan. Aku sudah di penjara sekian lama, dipukulin. Sejak zaman Orde Lama, Laksus zaman Orde Baru, Densus diulang lagi. Loh ini yang keliru, ini yang dinasihati apa yang menasihati, ya kan? Terjerambab ke dalam lubang yang sama berkali-kali, ya kan? Sakit Pak, mestinya kalau yang cerdas anak muda itu tanya, dipukuli itu sakit Pak? Iya, lalu Bapak ulang-ulang. Maksudnya kan gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berat memang saudara-saudara sekalian. Di satu sisi dia menganggap dirinya seperti itu, di sisi lain juga termasuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi tidak giat beramal, tidak menjadi bersemangat beramal, menjadi malas di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, bidakwa anna dzunubana katsiratun lan tughfar wa la yumkinu an tughfar. Sebaliknya begitu bahasa yang dipakai oleh orang sini, saya ini orang yang kotor, apa bisa dibersihkan dengan ikut bersama Anda gitu. Ya bukan kita yang membersihkan ya. Jadi dia menganggap bahwa dosanya begitu besar dan tidak mungkin diampuni. Dosanya lebih besar dan tidak mungkin diampuni, saudara-saudara sekalian. Dia tidak mengambil pelajaran dari masa lalu para sahabat radhiyallahu anhum. Adakah dosa yang lebih besar selain daripada dosa memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berupaya untuk menegakkan Islam di muka bumi ini? Adakah dosa yang lebih besar daripada niat yang diwujudkan dalam bentuk tindakan untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada dosa yang lebih besar dari itu setelah syirik, tidak ada, saudara. Orang yang menghendaki padamnya Islam, coba bayangkan. Kemudian dia bertindak dengan tindakan yang nyata, ya kan? Dia bawa pedang terhunus ke hadapan
mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di tempat beliau mengajar di rumah Arqam radhiyallahu anhu. Tidak ada dosa yang lebih besar dari itu. Tetapi Islam menghapuskan segala dosa di masa lalu. Hijrah menghapuskan segala kesalahan di masa lalu, ya kan? Justru orang-orang yang sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia merasa telah melakukan dosa yang amat banyak, dia harus menggiatkan dirinya untuk berjuang lebih giat lagi. Yaitu untuk bagaimana menutup keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan keburukan-keburukan itu akan dihapus oleh kebaikan-kebaikan yang banyak. Iya, mestinya orang kalau, tapi ini memang sulit ya. Artinya kalau kita renungkan secara praktek ya, bukan secara teori. Biasanya perbuatan-perbuatan dosa itu membuat kita menjadi malas beribadah. Perbuatan-perbuatan dosa itu membuat berat mata untuk qiyamul lail. Perbuatan-perbuatan dosa itu membuat punggung menjadi capek berdiri dalam sholat. Perbuatan-perbuatan dosa itu membuat lisan, lidah kita sulit untuk membaca Al-Quran. Dan itu memang caranya setan seperti itu. Kamu sudah berbuat dosa, kamu itu bicaranya banyak sekali yang keliru dari tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak ada gunanya kamu membaca Al-Quran. Akhirnya tidak mau baca Quran. Itu kenyataan hidup kan seperti itu, ya kan? Kalau saudara-saudara sekalian itu habis sholat isya itu melakukan satu perbuatan tidak dosa saja, mubah atau makruh. Saudara misalnya nonton TV sampai jam 1 atau sampai jam 12 malam, itu nanti kan mesti susah untuk bangun jam 3 sholat tahajud. Nanti subuh juga begitu, berat punggung ini untuk sholat subuh. Jadi sekali lagi, mari kita meneliti kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Iya. Nah ini. Jadi sekali lagi, tanda lahir yang pertama dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama ekstrim kanannya itu adalah karena dia sudah merasa beramal begitu banyak, begitu panjang, sudah menghabiskan tenaga sehingga ya letih, lelah, ya capek di dalam iqamatuddin, menegakkan din Allah Subhanahu wa taala, sudah berkorban begitu banyak sehingga dia merasa sudah menjadi bagian daripada keluarga Allah, menjadi wali Allah. Amalanku sudah cukup, amalanku sudah cukup, saudara-saudara sekalian. Ya, menarik sekali. Dan itu banyak orang biasa yang tidak dirahmati oleh Allah itu merasa begitu, ya, amalanku sudah cukup. Apalagi kalau melihat orang banyak itu, aku nyatanya kalau sholat di masjid ya mesti paling dahulu, paling tidak sop awal. Pengajian ya mesti masjid masih sepi, aku sudah datang, gitu. Siapa yang berkorban lebih banyak dari aku? Satu sisi kita jadi ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menghabiskan waktu malamnya untuk sholat malam dan munajat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya bengkak, kemudian ditegur oleh Aisyah radhiyallahu an, bukankah engkau sudah diampuni dosamu yang dahulu maupun yang akan datang?
Jawabannya, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kalau pandangannya kepada manusia, ya kan, manusia banyak yang juga suka teledor, ya kan, wah, menjadikan kita begitu mudah dibisiki setan untuk menjadi malas. Kamu itu sudah baik, tiap bulan walaupun hanya 50.000 rupiah kamu infak. Ada lagi, kamu sudah baik walaupun kamu tidak infak, kan kamu tidak menjadi beban daripada jamaah. Itu lihat ikhwanmu yang lain itu tiap bulan menerima subsidi dari jamaah. Hebat kan ya. Terus dikurangi infaknya, sambil ngomong tidak enak sama penarik infak. Sudah, ini biasanya saya 50.000, sekarang saya 25.000. Ini sudah bagus daripada saya jadi beban kamu gitu. Tidak enak ini saudara-saudara sekalian. Nah, di sisi lain ada yang merasa itu tadi, orang seperti saya kok ikut jamaah yang mau menegakkan din Allah. Orang seperti saya kok mau menolong din Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tahu kehidupan saya sehari-hari, saudara tidak akan datang ke rumah saya gitu. Karena dosanya begitu banyak. Nah, ini kemudian membuat dua-duanya tidak melakukan kegiatan apa-apa, tidak memberikan saham sedikit pun, kontribusi sedikit pun untuk iqamatuddin. Ini termasuk tanda-tanda lahir daripada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Tsumma naudzubillah min dzalik.